malas itu dari hawa nafsu. Kenapa? Karena nafsu itu selalu merasakan yang lezat-lezat, Bu. Yang enak-enak itu kita seneng. Jadi malas itu juga dari hawa nafsu. Sehingga melawan dirinya sendiri itu susah. Kalau melawan setan tinggal a'udzubillahi minasyaitonirrajim, selesai. Tapi kalau melawan dirinya sendiri itu yang susah. Perlu mujahadah. Bagaimana caranya melawan malas? Ya, sebenarnya yang pertama banget ada doanya. Dan doa ini dianjurkan dibaca di setiap pagi dan sore hari. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan, ya. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dari kelemahan dan kemalasan. Ya. Kita dianjurkan untuk membacanya di setiap pagi dan sore hari 3 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis dikatakan bahwasanya setan itu memiliki 3 ikatan tali, ya. Dalam hadis disebutkan 3 ikatan tali itu diikat pada saat kita tidur. Ini malam yang panjang, tidurlah yang lelap. Ya. Ketika seseorang bangun dan mengucap alhamdulillah, maka lepaslah tali yang pertama. Ketika dia berwudu, maka lepaslah tali yang kedua. Dan ketika dia selesai melakukan sholat, maka terlepaslah ikatan yang ketiga. Seandainya ada yang tidak terlepas, maka dia seharian itu tidak semangat. Tapi kalau talinya itu terlepas semuanya, maka dia asbaha, ya, berpagi hari dalam keadaan semangat dan itu yang perlu kita perhatikan, ya. Kemudian juga ibu-ibu sekalian, malas itu dari hawa nafsu. Kenapa? Karena nafsu itu selalu merasakan yang lezat-lezat, Bu. Yang enak-enak itu kita seneng. Jadi malas itu juga dari hawa nafsu. Sehingga melawan dirinya sendiri itu susah. Kalau melawan setan tinggal a'udzubillahi minasyaitonirrajim, selesai. Tapi kalau melawan dirinya sendiri itu yang susah. Perlu mujahadah. Tapi ulama juga mengingatkan, itu tadi yang kata Ustadz Azhari. Jangan langsung tahu-tahu banyak. Ini habis selesai pengajian ini pengin taubat, langsung mau tilawah Al-Quran 1 kali duduk 5 juz. Kira-kira besok masih baca tilawah enggak? Jangan-jangan sebulan bablas. Jangan. Pernah Nabi, ketika Nabi itu datang ke masjid, terus melihat tali. Ini talinya siapa ini? Oh, ini talinya Zainab ya Rasulullah. Kenapa ada tali di sini kayak tali jemuran gitu, Bu? Ya. Kenapa ada tali di sini? Zainab kalau dia lagi ngantuk atau lagi capek, lagi malas, maka dia pegangan sama tali ini. Dia pingin sholat terus. Terus kata Nabi apa? Lepaskan tali itu. Qumu minas sholati ma tutiqun. Tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat selama kamu mampu, semampunya kamu, sekuatnya kamu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah bosan sampai kamu sendiri yang bosan. Kalau Allah nggak pernah bosan ngasih rahmat, ngasih pahala. Tapi kalau kita yang lemah ini sifatnya bosan. Jadi kumu minas sholati ma tutiqun, sekadar yang kamu mampu. Sekadar yang kamu mampu. Jadi jangan berlebihan dalam segala sesuatu. Yang terakhir tipsnya ulama itu at-tanawwu fil a'mal. Kalau kita merasakan kebosanan, kejenuhan, apalagi emak-emak nih ya, dari pagi kan rutinitasnya begitu-begitu aja ya, begitu-begitu terus. Maka nasihatnya ulama itu at-tanawwu fil a'mal, maksudnya apa? Bermacam-macam yang dikerjakan, bermacam-macam yang dikerjakan, ya. Kalau ibadahnya cuma satu, yaitu tilawah Al-Quran, bosen pasti.
Tapi kalau kadang kita baca buku ilmu pengetahuan, kadang kita baca berita, kadang kita silaturahim, itu pun ibadah. Kadang kita ibadah sedekah, kadang kita menyampaikan amanah dan seterusnya. Bermacam-macam yang kita lakukan, maka insya Allah tidak bosan. Ya.